Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya selaku... Selamat datang, hari ini kita punya materi yang menurut saya sangat menarik. Kita akan coba bedah profil seorang pemimpin baru yang perannya krusial banget untuk urusan haji di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar profil biasa ya. Dari materi yang Anda kasih, kita ini seperti melihat cetak biru pemimpin regional yang ideal. Cetak biru ya? Iya, seseorang yang bisa menavigasi birokrasi yang kaku, tapi di saat yang sama juga bisa, memenangkan hati masyarakat. Misi kita hari ini, coba kita buktikan hipotesis itu. Kita lihat dari latar belakang dan langkah pertamanya. Menarik sekali. Petunjuk awalnya saja sudah kelihatan dari cara pelantikannya kan? Dia dilantik di Jakarta, tapi 21 kepala kantor di bawahnya justru dilantik secara virtual. Lewat Zoom. Sangat modern kan? Nah sekarang coba kita lihat mesinnya. Sumber Anda ini menyoroti dia punya dua sisi yang sama-sama kuat. Yang pertama sisi birokratis. Dia ini bukan orang baru. Oh, oke. Di musim haji 2025, dia menjabat kepala sektor di Mekah. Jadi soal teknis di lapangan dia sudah bisa dibilang haktam lah. Sisi birokratisnya masuk akal ya, itu kualifikasi standar. Tapi yang bikin saya penasaran dari catatan Anda itu sisi organisatorisnya. Aktif di organisasi pemuda Islam, majelis taklim, lembaga sosial, sampai koperasi. Ini gimana ya, terasa nggak biasa untuk seorang pejabat. Nah, ini dia kuncinya. Pengalaman birokrasi itu memberinya ketelitian, sementara pengalaman organisasinya itu memberinya denyut nadi masyarakat. Jadi jalan bersamaan gitu ya? Betul, jadi ada mesin birokrasi yang rapi dan mesin sosial yang hangat. Sumber Anda bahkan menyebutnya perpaduan profesionalitas administratif dan sentuhan kemanusiaan. Tapi kan frasa kayak gitu sering banget kita dengar ya, sentuhan kemanusiaan. Apa ini bukan cuma jargon kehumasan saja? Ada bukti nyatanya nggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Buktinya ada dan langsung kelihatan di tindakan pertamanya. Begitu menjabat, coba tebak apa yang langsung dia urus. Pasti yang paling penting buat jemaah. Tepat. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 2026. Ini isu paling sensitif dan paling krusial. Iya. Saya lihat detailnya di sini. Untuk jamaah di wilayahnya total biayanya itu sekitar 56 juta rupiah. Artinya mereka harus melunasi sisa pembayaran lebih dari 30 juta dalam sebulan. Dan itu berlaku untuk hampir 10.000 jamaah di Sulawesi Selatan saja. Bukan angka yang kecil loh. Bener. Tapi coba perhatikan detail kecil yang dia tekankan dalam pengumumannya. Dia menegaskan kalau pelunasan itu harus memenuhi syarat istitoah kesehatan. Oke, bisa jelaskan sedikit istitoah itu maksudnya apa ya persisnya dalam konteks ini? Tentu, istitoah itu intinya adalah kemampuan. Jadi bukan cuma mampu secara finansial, tapi jemaah juga harus dinyatakan sehat secara fisik dan mental untuk berangkat haji. Oh, oke. Menekankan ini sejak awal itu menunjukkan prioritasnya. Keselamatan dan kesejahteraan jemaah, bukan cuma sekedar memenuhi target angka dan kuota. Nah, ini dia bukti sentuhan kemanusiaan tadi dalam sebuah kebijakan yang nyata. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, dari semua materi ini, kita melihat potret pemimpin yang bisa dibilang paket lengkap. Birokrat yang paham lapangan, tapi juga aktivis sosial yang jaringannya kuat. Dia nggak cuma menjalankan aturan, tapi juga paham denyut nadi komunitasnya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup ya untuk Anda. Model kepemimpinan yang menggabungkan keahlian birokrasi formal dengan pengalaman akar rumput yang mendalam, seperti ini kan tampaknya sangat efektif di tingkat regional. Benar. Pertanyaan yang patut Anda renungkan adalah, seberapa besar potensi model kepemimpinan hibrida seperti ini untuk diterapkan dalam skala nasional untuk mengatasi tantangan layanan publik lainnya di Indonesia?
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.